Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Bina Dharma Jurusan Teknik Industri. Jadi di sini kami akan menyampaikan dan menjelaskan dari hasil penelitian dari kami ya. Itu kami membuat alat untuk meminimalisir asap, khususnya di dalam ruangan ya. Khususnya untuk di dalam ruangan, karena ini tidak bisa untuk di luar ruangan. Jadi alat yang kami buat dikarenakan pada saat itu baru musim ini Sumatera Selatan mengalami kabut asap yang sangat pekat ya. Jadi banyak warga itu mengalami penyakit ISPA. Banyak warga mengalami penyakit juga. Dan dari situlah timbul sebuah ide dari kami untuk membuat sebuah alat yang mungkin bisa digunakan bagi masyarakat yang mengalami kabut asap. Di sini kami akan menjelaskan proses dan bahan-bahan dari alat yang telah kami buat. Jadi bahan yang telah kita gunakan yaitu ilmu ya, corong, setelah baskom, ini adalah kipas angin, ember, paralon. Nah, selain itu juga selain alat-alat ini kami menggunakan air Coca-Cola. Jadi mengapa di sini kami menggunakan air Coca-Cola? Karena air Coca-Cola setelah dari hasil penelitian kami ya, air Coca-Cola bisa merubah asap menjadi cair dan cairan bergabung ke dalam air Coca-Cola dan bisa digunakan untuk membersihkan karat-karat yang ada di baut dengan cara direndam. Lalu membersihkan noda-noda minyak di piring ataupun yang membandel di piring ataupun di alat untuk memasak ya. Jadi tidak bisa dibersihkan dengan sabun. Iya, jadi bisa menggunakan air Coca-Cola yang telah tercampur oleh asap. Jadi kami mengambil sampel air Coca-Cola ini bahwa jadi tidak terbuang sia-sia maksudnya. Jadi karena setelah tercampur dengan asap ini masih kita gunakan sebagai yang telah kami jelaskan tadi. Jadi di sini kami akan coba untuk merangkai atau proses manufaktur dari sebuah alat ini. Ya, jadi kita harus menjelaskan proses manufaktur. Proses manufaktur dalam alat ini yaitu dengan sederhana, yaitu dengan melubangi dengan pisau juga memotong ini dengan gergaji besi. Dan membangun ini juga dilubangi dengan pisau. Dengan cara dipanaskan terlebih dahulu ya. Dipanaskan, lalu dilubangi dengan pisau. Di sini juga kita buat lubang untuk melekatkan nanti kipas angin di sini. Baik, kita coba untuk merangkai. Yang sudah disediakan kita masukkan ke dalam sini ya, dan kipas angin. Jadi ininya ya kita masukkan yang telah ada lubang yang telah kita buat di sini. Ya. Oke. Lalu untuk merekatkannya kita gunakan tali ini. Tali ini bisa kita dapatkan, bisa kita beli, harganya murah. Ya. Ini namanya tali tik ya. Ini biasanya dipakai untuk di motor. Sini kita rekatkan agar kipas anginnya tidak terjatuh saat dia beroperasi, karena di saat kipas ini beroperasi dia memberikan tegangan yang cukup kuat sehingga bisa membuat kipas ini terjatuh. Sini paralon dipasangkan. Fungsi dari paralon ini adalah untuk menghantarkan asap ke dalam ember yang telah diberi air Coca-Cola. Setelah dihisap melalui kipas angin, asap akan dihantarkan melalui paralon ke dalam ember. Nah, jadi setelah pemasangan ini, jadi kipas angin ini berfungsi untuk menghisap asap. Misalkan ada suatu asap dalam ruangan, dia akan terhisap dan dihantarkan oleh kipas angin ini melalui paralon. Dan di dalam ini sudah kita sediakan air Coca-Cola yang bisa menjadikan asap menjadi cair dan tergabung dengan air Coca-Cola yang banyak bisa kegunaan. Jadi di sini kita coba ya. Langsung saja kita coba. Ini kita coba. Nah, ini kita coba dengan tegangan yang begitu tinggi ya. Oke, tegangan yang paling tinggi.
bisa kita lihat asapnya terhisap ya, ini asapnya terhisap teman-teman sekalian, baik yang menyaksikan asapnya terhisap, nah, bisa kita lihat asapnya terhisap. Nah, dan asap ini dihantarkan ke dalam melalui ini kan tercampur ke dalam air yang telah diisi dengan air Coca-Cola ya. Sehingga asap itu tercampur ya. Jadi pada saat penghisapan, karena dia dihisap berupa asap, maka yang nanti akan jadinya tidak lagi asap yang kita buang, tetapi dia telah bercampur ke dalam air. Jadi tidak berupa asap lagi ya. Ya, terhisap ya. Nah, Asap tersebut terhisap. tidak akan bercampur dengan air. Dan mungkin itu prosesnya. Jadi prosesnya menghisap sehingga menghantarkan ke dalam. Dan di sini kami kasih tegangan Masih volume ya. Untuk mengatur tegangan. Misalkan terlalu banyak asap, kita menggunakan tegangan yang tinggi. Contohnya kayak ini tadi, tegangan yang tinggi. Nah, jadi Untuk dengan skala rendah bisa kita pakai yang agak kecil ya. mematikannya. Nah. Itu dengan skala rendah. Ya. Nah, skala rendah ya. Dengan skala rendah, kita lihat terhisap. Skala tinggi coba. Skala tingginya. Ini skala tingginya. Dan terhisap. Ini untuk dengan skala rendahnya ya. Kita bisa mengatur dari sini. Nah. Jadi mungkin itu saja ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan di dalam penelitian kami. Jadi semoga ini bisa membantu kalau suatu saat mengalami musim yang akan datang, musim kabut asap. karena musim ini akan berulang-ulang ya setiap tahunnya. Ini setiap tahun. Karena kenapa kabut asap ini bisa memakan korban ya? Apalagi sekarang bukan hanya kabut asap dari kebakaran hutan, jadi pembakaran sampah-sampah plastik dari asap-asap pabrik industri itu kan sangat berbahaya bagi kesehatan. Jadi mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Jadi sekian, terima kasih. Mudah-mudahan alat ini bisa membantu bagi masyarakat yang membutuhkan, dan silakan ditiru untuk membuat ya. Jadi ya itu saja. Terima kasih dari kami. Salam teknik industri dari Universitas Bina Dharma Palembang. Terima kasih.